Baik, jadi cairan pleura ini dia berada di rongga pleura. Fungsinya sebagai pelicin sehingga mengurangi gesekan antara kedua pleura, yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis. Dalam keadaan normal itu jumlahnya sedikit ya, sekitar 1 sampai 10 mililiter. Nah, cairan pleura ini dihasilkan secara terus-menerus dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik kapiler, tekanan onkotik plasma, dan permeabilitas kapiler. Ya, cairan pleura ini direabsorpsi melalui limfatik dan venul. Nah, kalau terjadi penumpukan pleura itu disebut efusi, ya. Nah, efusi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan reabsorpsi. Nah, kita akan mengklasifikasikan menjadi cairan pleura yang transudat maupun yang eksudat berdasarkan penyebab dari terjadinya efusi pleura. Nah, transudat itu merupakan akumulasi cairan akibat dari peningkatan tekanan hidrosongkotik, misalnya pada keadaan penurunan kadar albumin, ya, atau tekanan vena yang meningkat, misalnya pada keadaan hipoproteinemia, sirosis, sindrom nefrotik. Nah, sementara eksudat itu adalah akumulasi cairan akibat adanya suatu proses inflamasi sehingga terjadi perubahan permeabilitas membran pleura atau terjadi penurunan reabsorpsi limfatik. Nah, penyebabnya bisa berbagai macam, biasanya berupa infeksi. Ya, infeksi apa saja? Kalau untuk pleura itu infeksi pada paru, misalnya akibat dari tuberkulosis, bakteri atau jamur, atau bisa juga diakibatkan oleh adanya suatu keganasan. Ya, bisa juga pada penyakit rheumatoid ataupun penyakit autoimun seperti SLE. Nah, cairan tadi dapat juga berasal dari adanya suatu pankreatitis, ya, di mana terjadi peningkatan amilase, bisa juga dapat berasal dari ruptur esofagus ataupun dari urin, ya, di mana kita temui kalau urin itu biasanya pH-nya relatif lebih rendah dan kadar kreatininnya akan meningkat. Nah, apa saja indikasi cairan pleura? Ya, untuk pengambilan cairan pleura dapat dilakukan untuk melakukan suatu pemeriksaan dari efusi pleura tadi ya, transudat cairan pleura untuk mengurangi gejala klinik, ya, misalnya mengurangi sesak atau nyeri, ya. Dapat juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kumpulan darah atau nanah, ya, misalnya pada hemitoraks atau empiema. Dan juga dapat dilakukan untuk mengurangi cairan dalam rongga pleura untuk dapat diganti dengan terapi misalnya pemberian obat-obat ke dalam rongga tersebut. Nah, untuk indikasi dari pemeriksaan cairan pleura tadi, itu sama seperti pemeriksaan lain juga, itu pada dasarnya untuk dapat mengetahui penyebab ya, untuk diagnosis. Ya, kemudian dapat dilakukan jadi etiologi, kemudian untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk follow up daripada penyakitnya, kita melihat apakah terjadi misalnya komplikasi, prognosisnya bagaimana, dan juga untuk mengetahui follow up daripada terapi yang diberikan. Nah, pemeriksaannya terdiri dari beberapa langkah ya, dapat kita lakukan pemeriksaan secara makroskopis, mikroskopis, dan juga analisis kimiawi. Ya, nah untuk pemeriksaan cairan pleura dapat juga dilakukan dengan melakukan pulasan langsung atau kultur mikroorganisme. Dapat juga dilakukan pemeriksaan sitologi, ya. Nah, ada juga kasus-kasus tertentu dilakukan pemeriksaan untuk parameter-parameter tertentu di mana ini bukan merupakan parameter yang rutin dilakukan pada pemeriksaan analisis cairan pleura. Jadi misalnya pemeriksaan kolesterol atau rasio
kolesterol di cairan pleura dan di serum, kemudian ada albumin gradient, pH, kemudian kadar C-reaktif protein, tumor marker, kemudian enzim-enzim, kemudian kadar laktat, dan kadar alkalin fosfatase pada cairan pleura tersebut. Nah, untuk dapat melakukan, maaf ya, saya harus angkat telepon sebentar, mohon maaf sebentar. Maaf ya, terpotong tadi, saya lanjutkan. Untuk dapat memberikan hasil yang valid dari analisis cairan pleura, kita harus melakukan pemeriksaan yang benar, mulai dari pengumpulan sampel. Ya, pada cairan pleura ini, pengambilan cairan pleura dan bagaimana kita memproses sampel yang benar dapat memberikan hasil yang valid sehingga menghasilkan informasi untuk diagnosis yang tepat ya. Nah, ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara klinisi dan laboratorium ya, karena biasanya untuk cairan pleura itu yang mengambil adalah dokter klinisi yang kompeten. Ya, dalam hal ini bisa dokter spesialis pulmonologi ataupun penyakit dalam contohnya. Ya, dapat juga nanti bisa juga dokter bedah bedah toraks juga bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya pada satu spesialis saja, silakan dokter spesialis yang memang berkompeten untuk mengambil sampelnya. Nah, harus dilakukan kerjasama yang baik. Biasanya sudah memberikan informasi kepada laboratorium, dan laboratorium juga akan memberikan informasi mengenai bagaimana penanganan sampel dan pengiriman sampel. Ya. Nah, kalau kita temukan sampel yang hemoragis, itu kita harus melakukan pengumpulan sampel secara serial. Nanti akan dijelaskan. Nah, untuk pengambilan cairan pleura ini, yang paling penting harus dipahami bahwa tidak boleh hanya diambil dalam satu tabung. Tadi sudah dilihat bahwa ada parameter-parameter yang akan diperiksakan, itu membutuhkan beberapa tabung. Tergantung memang pada akhirnya berapa jumlah totalnya, tergantung dari jumlah parameter yang akan dimintakan untuk diperiksa. Nah, tabung-tabung ini tabung apa saja? Jadi bisa kita gunakan tabung dengan antikoagulan EDTA. Ya, ini untuk pemeriksaan makroskopis, hitung jumlah sel, morfologi sel, dan hitung jenis sel. Ya, kita juga dapat menggunakan tabung heparin, ya, antikoagulan heparin untuk pemeriksaan kimia protein, glukosa, laktat, dehidrogenase atau LDH. Ya, kita juga dapat menggunakan tabung heparin untuk kultur dan pengecatan gram ataupun pengecatan BTA. Nah, atau kita juga dapat menyiapkan satu lagi tabung kalau dibutuhkan pemeriksaan sitologi. Dalam hal ini yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan sitologi adalah seorang spesialis patologi anatomi. Nah, apa saja yang kita lakukan kalau kita tadi sudah mengambil kalau kita sudah menerima sampel cairan pleura, setelah itu sampai di laboratorium akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis ya. Jadi pemeriksaan makroskopis ini melihat secara visual bagaimana cairan pleura. Jadi kita lihat warnanya
dapat darah ya yang kelihatan dengan visual atau ada bekuan misalnya yang kita lihat ya. Nah, dikatakan kalau dia transudat cairan pleuranya secara visual dapat terlihat jernih ya, warnanya biasanya kuning bersih, tidak ada bau dan tidak ada bekuan. Sementara kalau kita jumpai cairan pleura yang hemoragis itu dapat diakibatkan dari yang pertama terjadi trauma pada saat pengambilan sampel atau akibat terjadinya keganasan atau infak pulmonal ya. Nah, kalau kita jumpai juga cairan pleura yang hemoragis dengan hematokritnya lebih dari 50% dari hematokrit darah, kita curigai ini merupakan suatu hemotoraks. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat ini dibagi berdasarkan apa yang terjadi pada rongga pleura itu. Kalau dia transudat tadi ya, tidak berwarna, kuning muda, jernih ya, atau bisa juga kalau agak keruh dan kekuningan akibat bilirubin. Sementara kalau eksudat bisa mulai dari tidak berwarna, serus, kuning, atau kuning kehijauan. Sementara kalau kilotoraks itu putih seperti susu, untuk emphysema itu kental dan keruh, kalau dia emphysema anaerob berbau busuk, sementara kalau mesothelioma maligna itu biasanya viskositasnya sangat kental dan ada darah. Nah, kemudian kita juga melakukan hitung jumlah sel. Ini kalau adik-adik ingat waktu melakukan praktikum di blok HIS, ini menggunakan metode menggunakan kamar hitung yang sama dengan kamar hitung yang untuk menghitung di blok HIS untuk leukosit, trombosit, eritrosit, yaitu kamar hitung improve Neubauer. Nah, ini merupakan pemeriksaan untuk menghitung jumlah selnya. Tapi di dalam pemeriksaan cairan pleura biasanya kita hanya membagi dia apakah dia suatu mononuklear sel atau polimorfonuklear. Ya, kita menggunakan perhitungan untuk area 9 kamar hitung. Ya, jadi kita akan menggunakan larutan tuk, kemudian kita ambil, kemudian kita akan pipet juga sampelnya, nanti mungkin detailnya ada di dalam praktikum ya. Kemudian kita campurkan dan kita masukkan ke kamar hitung. Nanti baru kita lakukan penghitungan dengan melihat di bawah mikroskop. Nah, ini nanti saya skip aja, nanti mungkin lebih detailnya di sana. Nah, untuk pemeriksaan cairan pleura, itu kalau jumlah selnya itu kurang dari 1000 per milimeter kubik, itu biasanya ditemukan pada suatu transudat. Ya, kalau dia antara 500 sampai 2500 bisa ditemukan pada keadaan neoplasma atau tuberkulosis. Sementara kalau kita temukan jumlah leukositnya sangat meningkat, misalnya lebih dari 10.000, dengan dominasi pada hitung jenisnya nanti merupakan suatu sel polimorfonuklear, ini biasanya akibat infeksi biogenik yang bakterial ya. Nah, hitung jenis ini juga sangat berguna pada pemeriksaan cairan pleura. Tadi saya sebutkan bahwa dia membedakan sel mononuklear dan sel polimorfonuklear. Ya. Nah, kalau ini caranya kita pertama harus mensentrifuge dulu, kita sentrifugasi sampelnya dan kita buat dia hapusan. Ya, kita buat hapusan dan kita warnai, bisa dengan Wright, methylene blue, atau Giemsa. Ya, menghitung berapa sel yang mononuklear dan berapa yang PMN-nya. Ya, baru nanti kita laporkan dalam bentuk proporsi. Nah, kalau kita jumpai dominasi limfosit dalam hal ini mononuklear sel, kita itu menemukan kecurigaan terhadap neoplasma, limfoma atau tuberkulosis. Sementara kalau yang polimorfonuklear itu sering pada infeksi bakterial, misalnya pada pneumonia atau infeksi virus lain, ya. Nah,
kalau kita lihat adanya gambaran yang seperti eosinofil itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan adanya alergi, emboli paru, ya, poliartritis nodosa atau infeksi parasit ataupun jamur. Nah, ini kita lihat bahwa parameter-parameter ini dapat kita lihat ya bagaimana eritrositnya. Ya, eritrositnya kalau dia sangat banyak bisa akibat dari keganasan ataupun trauma pada saat pengambilan, ya. Sementara kalau tadi kalau leukositnya yang banyak itu biasanya ditemukan pada infeksi biogenik, ya. Nah, di mana kalau dia neutrofil tadi ya bakterial, sementara kalau limfosit yang mendominasi itu pada tuberkulosis atau keganasan, sementara tadi kalau eosinofil tadi contohnya misalnya alergi, infeksi jamur atau parasit, ya. Nah, kemudian kita dapat juga melakukan ini pemeriksaan kimia. Ya, kita dapat meriksa protein, LDH, glukosa, itu biasanya kita temukan kalau meningkat antara protein dan LDH, kemudian penurunan kadar glukosa itu sering pada yang eksudat, ya. Sebaliknya kalau kita lihat proteinnya dan LDH-nya rendah, sementara glukosanya juga tinggi, itu justru pada transudat, ya. Kemudian kita bisa periksa juga pH-nya. Ya, kemudian dapat juga ini tadi pemeriksaan tambahan. Ya, apakah periksa enzim, kita mau pemeriksaan pengecatan langsung ataupun kultur terhadap cairan pleura ataupun pemeriksaan sitologi daripada cairan pleura. Nah, pemeriksaan kimiawi ini dapat juga kita melakukan bedside test, kita lakukan Rivalta untuk dapat melakukan pemeriksaan yang cepat untuk dapat membedakan suatu transudat atau eksudat, ya. Ini dengan protein prinsip yaitu protein jika ditambah asam asetat akan terjadi presipitasi. Ya, jadi kita siapkan tabung, kita masukkan aquades, kemudian kita teteskan asam asetat glasial, kemudian kita homogenisasi, kemudian akan kita teteskan sampel ke dalam tabung reaksi. Ya, ini ya, tadi ya asam asetat dan aquades. Kemudian kita teteskan sampel, kalau dia terjadi presipitasi, ya kita lihat kalau dia transudat akan membentuk awan kemudian menghilang. Tapi kalau eksudat terjadi presipitasi dan dia akan tenggelam. Nah, tadi pemeriksaan kimia yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan kadar protein. Ya, kadar protein, kemudian dapat juga kita periksakan LDH dan glukosa. Pada prinsipnya ini merupakan pemeriksaan yang sama dengan pemeriksaan di dalam serum, ya. Hanya saja nanti kita menggunakan sampel cairan pleura, ya. Nah, nanti kita dapatkan kadarnya berapa, baru kita akan interpretasi. Ya, sama nanti juga kalau glukosa juga sama, ini juga kita periksakan, ya. Kemudian nanti kita interpretasi. Kita lihat di dalam tabel saja. Kemudian nanti juga bisa kita lakukan pemeriksaan mikrobiologi tadi ya. Kita dapat melakukan pengecatan, baik pengecatan gram atau pengecatan BTA. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui etiologi dari infeksi ya. Bisa juga kita lakukan kultur dan sensitivity test untuk mengetahui penyebab dan juga mengetahui terapi definitif dari infeksi pada pleura yang terjadi. Nah, kalau kita mau mengambil kesimpulan ini suatu eksudat dan transudat, itu ada berbagai kriteria atau scoring yang dapat dilakukan. Ya, yang paling sering yaitu ini menggunakan kriteria light. Ya, jadi kita bisa lihat untuk cairan pleura ini bisa kita lihat adanya kolesterol, ya kolesterol. Kemudian bagaimanakah rasio
kolesterol di dalam cairan pleura dibandingkan dengan kolesterol di serumnya. Ya, atau kita bisa lihat adanya gradien atau perbandingan antara albumin di serum dan di cairan pleura, atau bisa juga dengan parameter bilirubin. Ya, ini merupakan kriteria-kriteria yang dapat membantu kita. Nah, kalau kita lihat tadi total protein dan LDH biasanya meningkat pada eksudat, ya. Dan juga dapat kita lihat kalau kita lihat rasionya dibandingkan dengan yang di serum, untuk total protein itu dikatakan eksudat kalau dia lebih dari 0,5, dan untuk LDH dikatakan eksudat kalau dia lebih dari 0,6. Ya. Nah, ini kalau rasio LDH ini kalau kita hanya memeriksakan pada cairan, kita pakai nilai tertinggi LDH pada serum normal. Kalau ini kita memeriksakan LDH pada serum pasiennya, sehingga dapat kita bandingkan secara langsung. Nah, ini ya, jadi tadi kita dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi dan kita akan mengambil kesimpulannya apakah ini suatu transudat atau eksudat dengan membandingkan parameter-parameter yang kita periksakan. Ya, jadi kita bisa lihat secara makroskopis ya tadi ya, dari warna, kejernihan ya kita bisa lihat ya. Kemudian kita bisa lihat juga protein di mana kalau pada transudat, biasanya kadar proteinnya itu relatif lebih rendah ya. Dalam hal ini kita pakai cut off-nya biasanya 3. Sementara kalau dia suatu eksudat, biasanya proteinnya justru akan meningkat lebih dari 3 ya. Sementara kalau dia glukosanya itu biasanya pada transudat, glukosanya itu masih tinggi, sementara untuk eksudat biasanya glukosanya justru rendah ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah sel, jumlah leukosit itu biasanya pada transudat itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan eksudat ya. Dengan pada transudat itu dengan pada eksudat itu dapat kita lihat kalau dia tadi yang dominannya adalah suatu mononuklear, itu bisa ditemukan pada tuberkulosis, keganasan tadi ya. Sementara kalau yang polimorfonuklear biasanya akibat dari infeksi bakterial, infeksi biogenik. Kemudian kalau kita dapat melihat suatu gambaran seperti eosinofil itu bisa pada infeksi parasit jamur ataupun pada kasus-kasus alergi ya. Nah, untuk pemeriksaan eritrosit biasanya pada eksudat itu relatif lebih besar dibandingkan pada transudat ya. Nah, kalau untuk transudat biasanya pemeriksaan mikrobiologinya biasanya tidak dijumpai adanya pertumbuhan bakteri ya pada kultur. Sementara kalau eksudat, terutama kalau dia suatu infeksi biogenik, dapat menghasilkan hasil kultur yang positif ya. Dengan kalau dia tuberkulosis biasanya kita dapat menjumpai juga pada pengecatan BTA ataupun pada kultur dari tuberkulosis tadi ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya, kalau kita lihat pada perbandingan antara infeksi biogenik tadi itu kita lihat gambaran visual makroskopisnya biasanya cenderung keruh, dapat juga sampai berwarna putih kekuningan tadi ya, di mana kalau tadi eksudat tentu saja dia biasanya glukosanya justru menurun ya, menurun, kemudian proteinnya akan meningkat, LDH pun akan meningkat ya, dengan jumlah sel yang relatif lebih besar dan jenis selnya biasanya didominasi oleh suatu
PMN, ya. Nah, kemudian kita dapat lihat kalau untuk yang pemeriksaan mikrobiologi dan kultur pada pasien dengan kecurigaan eksudat akibat dari infeksi biogenik, empiema, itu biasanya dapat ditemukan hasil yang positif, ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita temukan eritrosit di dalam sampel, kita harus pastikan apakah ini merupakan suatu suatu efek dari tindakan, misalnya pada trauma pada saat pengambilan dari spesimen cairan pleuranya, atau itu merupakan eritrosit yang memang ada di dalam rongga pleura. Jadi memang di dalam rongga pleuranya ada darah, ya, di mana kita dapat membedakannya melihat dari gambaran dari serial tabung tadi, ya. Kalau kita temukan pada tabung yang pertama diambil itu warnanya lebih pekat, warna merahnya lebih pekat dibandingkan dengan tabung yang berikutnya, ya, mungkin kedua, ketiga, keempat, itu warnanya cenderung menurun dan menghilang, berarti itu adalah perdarahan akibat trauma dari pengambilan sampel. Sementara kalau kita lihat warnanya relatif sama, itu memang di dalam rongga pleuranya terjadi perdarahan dan biasanya bisa diakibatkan oleh tadi ya faktor-faktor tadi, yang misalnya ada hematotoraks, ya, atau ada penyebab lain misalnya pada keganasan contohnya. Baik, itu untuk interpretasinya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi untuk langkah-langkah mungkin nanti akan lebih jelas pada saat melakukan praktikum, ya, nanti praktikum PK untuk analisis cairan pleura, ya. Jadi nanti sambil dilihat bagaimana cara pemeriksaannya, kemudian nanti interpretasinya boleh dicocokkan lagi dengan yang dari kuliah ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter.